Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gazandro Harmifansyah. Saya merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia dengan jurusan Manajemen Logistik. Saya merupakan penerima beasiswa Jabar Future Leader Scholarship tahun 2021. Saya mengikuti beasiswa Jabar Future Leader ini karena untuk membantu meringankan kedua orang tua. Karena sebelumnya juga saya sebelum masuk Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia itu sempat daftar ke mana-mana, namun kurang beruntung untuk keterima. Alhamdulillahnya bisa meringankan sedikit beban orang tua dengan beasiswa JFLS ini. Saya mengetahui informasi tentang beasiswa ini dari Instagram Stimlog Indonesia. Awal mengetahui beasiswa ini, saya di-share oleh teman dari Stimlog untuk mengikutinya. Kemudian beruntung saya masih berada di Jawa Barat sehingga saya bisa mengikutinya. Saya lalu mendaftar beasiswa JFLS dengan secara online karena saya sempat mendaftar ke mana-mana sehingga data-data sudah tinggal di-upload saja. Setelah saya mendaftar JFLS tahun 2021 secara online ini, sebelumnya saya sempat tidak begitu berharap karena mengingat persaingan di Stimlog saja sudah terlihat cukup ketat. Namun alhamdulillahnya saya sangat bersyukur suatu hari ditelepon oleh panitia JFLS di Stimlog bahwa saya merupakan penerima beasiswa Jabar Future Leader Scholarship tahun 2021. Alhamdulillah, mereka sangat bahagia, sangat bangga karena saya mendapatkan beasiswa tersebut merupakan hal yang tidak mudah bagi saya, terutama dalam proses penyeleksiannya. Saat saya melakukan pendaftaran ke JFLS, di situ tertera bahwa syarat-syaratnya yaitu mengupload video YouTube mengenai perkenalan dan alasan kenapa pantas menjadi penerima beasiswa JFLS. Dan satu lagi untuk membuat esai tentang yang dapat menjabarkan bagaimana dirinya sendiri. Alhamdulillahnya saya ceritakan saja semuanya, pengalaman saya, prestasi yang saya miliki untuk mendorong nilai bagi data saya. Awal saya mengetahui Stimlog yaitu dari orang tua saya, karena orang tua saya memiliki teman di Poltekpos yang masih berhubungan dengan Stimlog. Saya tertarik dengan manajemen logistik itu karena om saya bekerja di bidang itu sebagai agen JNE di Depok, sehingga berpikir bahwa logistik ini nggak pernah mati, pasti jalan terus sampai kapanpun, walaupun pandemi seperti sekarang masih ada aja, bahkan malah terlihat lebih dibutuhkan. Berkuliah di Stimlog ini secara daring karena saya angkatan tahun 2020, menurut saya sudah cukup optimal dan tidak begitu membuat mahasiswa tertekan dengan metode yang dilaksanakan, karena mahasiswa dituntut untuk
bisa belajar step by step. Diajarkan tahap pertama, tahap kedua hingga mereka bisa. Ada, karena ingin ketemu teman-teman juga. Kebetulan teman-teman sekelas itu di luar Bandung semua, jadi bisa mengenal budaya-budaya, logat, tradisi mereka bahkan ada yang dari Papua, ada. Jadi bisa mengenal mereka Indonesia lebih banyak lagi. Insya Allah organisasi BEM. Meskipun saya dari sekolah belum pernah ikut organisasi, namun saya cukup percaya diri untuk ikut ke BEM, bukan HIMA, karena ingin langsung saja ke cakupan yang luas, ingin lebih tahu aja. Persiapan untuk masuk ke BEM itu pertama lebih komunikatif dengan teman, karena sebelumnya saya merupakan orang yang cukup tidak banyak bersosialisasi. Jadi lebih sering memaksakan diri untuk keluar dari zona nyaman, untuk bisa berinteraksi dengan orang di sekitar. Saya sebagai penerima Jabar Future Leader Scholarship tahun 2021 sangat berterima kasih kepada Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat yang telah menyelenggarakan adanya beasiswa Jabar Future Leader ini, karena sangat membantu untuk penunjang dalam pendidikan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryono. Kemudian pekerjaan saya pensiunan dari kepolisian. Selanjutnya kegiatan sehari-hari ya sekarang banyakkan di rumah ya, ngawasi masuk anak-anak. Selanjutnya juga kami selaku orang tua dari mahasiswa atas nama Andro yang kuliah di STIMLO. Nah, di sini kebetulan anak kami ini alhamdulillah bisa mendapat beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nilasari Haryono, ibu dari Muhammad Gezandro Harmifansa. Alhamdulillah anak kami Andro mendapat beasiswa dari JFLS. Kemudian untuk kehidupan sehari-hari, alhamdulillah anak kami ini memang cukup baik, tidak ada neko-neko ya. Selama ini ya selalu disiplin, sehidup apa adanya, namun juga kegiatan untuk belajar cukup semangat. Apa yang diarahkan oleh orang tua ya selalu bisa menaati, dan juga ya kegiatan-kegiatan ibadah alhamdulillah semuanya saya arahkan anak-anak ini ya, alhamdulillah semuanya bisa melaksanakan sesuai dengan tuntunan agama. Adapun Andro dari kecil ya, itu sebetulnya dari kecil papahnya sebagai abdi negara, dinasnya jauh ya, Banjarmasin gitu ya. Tapi dari kecil, dari TK, Andro itu sudah beberapa kali mendapatkan predikat siswa berprestasi. Jadi dari TK tuh jadi siswa berprestasi, kemudian di SMA makin lama prestasinya makin melejit ya. Di SMA dia terakhir beberapa kali mendapatkan prestasi sebagai siswa terbaik. Kemudian Andro ini memang dari kecil jiwa ingin tahunya tinggi. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan itu sulit dijawab gitu ya. Jadi keingintahuannya tinggi, keinginannya untuk maju juga tinggi gitu ya. Jadi lebih
ambisius, maksudnya ambisi dalam hal positif ya gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang dia pelajari juga dia cepat merespon gitu untuk mendapatkan pelajaran yang baru. Kemudian Andrew juga senang olahraga, olahraga favoritnya dia badminton. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, alhamdulillah Andrew ibadah ya, disiplin, ngaji lancar gitu ya. Kemudian juga dia sering membantu saya dalam rumah, pekerjaan di rumah tangga. Jadi bisa masak juga, bantu juga di rumah. Jadi karena saya itu kan anaknya kebanyakan laki-laki, 3 laki dan 1 perempuan. Saya selalu menekankan anak-anak bisa semua pekerjaan rumah tangga, dari hal-hal kecil, dari mulai hanya sekedar ngepel gitu ya. Sebetulnya itu tujuannya adalah menimbulkan empati untuk terhadap kesulitan orang tua. Jadi misalnya ada orang tua lagi nyuci piring, sekedar diambil bantuannya untuk mencuci, hal-hal kecil aja seperti itu. Pertama kali dapat informasi tentang terima JFLS nih, Andrew tiba-tiba, "Mah, ditelepon katanya dari kampus. Ditelepon dari kampus, selamat sebagai penerima JFLS." Itu antara percaya dan tidak, kami tuh benar-benar kaget gitu ya. Masa Dek gitu, masih seperti mimpi ya, seperti mimpi banget gitu. Terus sambil masa sih seperti itu gitu ya responnya gitu. Karena melihat begitu tingginya ya, saya kan suka lihat juga medsos gitu ya tentang JFLS, tentang Estimlok apa gitu. Banyak sekali yang berharap untuk mendapatkan beasiswa itu. Jadi saya pikir, kalau benar alhamdulillah banget. Ternyata benar, begitu muncul nama Andrew gitu ya dari JFLS-nya sendiri, baru benar-benar percaya gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Saya itu banyak lihat di Google. Nah, terutama pertama yang karena kan Andrew ini kan SMA-nya alhamdulillah gitu ya, ada berprestasi. Berharap tadinya di kuliah tuh jalur-jalur kedinasan atau ke beasiswa atau apa. Nah, kebetulan di Google itu saya search itu ada Aperti BUMN. Nah, tentang Aperti BUMN terus dilihat ada Stimlok. Nah, nyambung tuh dengan apa yang keinginan saya juga lah ya gitu ya. Jadi Dek, kayaknya cocok nih Dek ke logistik. Nah, dicoba aja di Stimlok. Itu sih arah-arahnya. Jadi dari situ baru ada yang nyoba ke ininya, Stimlok. Jadi basic awalnya tuh kira-kira seperti itu. Saya info awal mungkin ya dari saya sampaikan ke Andrew, ya udah ikut jalur yang reguler ya. Nah, itu baru tes masuk. Karena ya itu lagi melihat perkembangan ke depannya, distribusi itu trennya malah naik gitu ya. Seperti ya banyak lah yang marketplace yang tumbuh besar, seperti apa bisa saya sebut misalnya Shopee lah, JNT lah atau apapun gitu. Jadi kita lihat yang dari situ, jadi berharap dalam daerah jalur distribusi karena logistik, karena ya Andrew sebetulnya ada juga keterima di tempat lain, cuman kita tetap pilihnya yang logistik aja deh. Insya Allah lebih cerah gitu ya ke depannya. Kedepannya tuh dunia logistik itu nggak ada matinya gitu. Orang hidup kan butuh logistik, makanan, farmasi juga kemarin pada saat pandemi tetap berjalan. Kemudian apapun gitu di logistik itu jalan terus. Nggak ada yang mati gitu kan di logistik kan gitu. Logistik berhenti, supply nggak jalan, apapun nggak jalannya nggak. Kira-kira begitu kali Mas. Berlatar dari melihat pada saat pandemi ini juga kan distribusi itu ini sekali ya, tetap eksis gitu ya. Dan kami melihat juga kemampuan Andrew insya Allah gitu ya bisa, karena itu kan di Stimlok itu matematika bahasa Inggris kelihatannya yang harus kuat di sana. Jadi insya Allah, jadi kami besar harapan kami agar Andrew nanti bisa berkarir di terutama BUMN sih mungkin ya, seperti jalur ekspor impor, mungkin Bulog, Pertamina, apapun gitu ya yang
distribusi. Jadi bisa jadi ilmu yang dia dapat tuh bisa diterapkan di dunia kerjanya gitu ya. Basic terutama ya mungkin dari pengalaman saya juga, saya lama juga bekerja, banyak tahu juga tentang distribusi. Dan pada saat pandemi, distribusi itu salah satu faktor sektor yang tidak terpapar gitu ya, jadi tetap jalan dan malahan tambah melejit gitu. Jadi kami berharap di Stimlok Andro dapat lagi JFLS-nya. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, dengan program JFLS-nya yang sangat menarik. Semoga akan makin lebih banyak lagi program-program yang menarik yang bisa membantu mahasiswa berprestasi di Jawa Barat. Kemudian terima kasih banyak kepada JFLS dengan programnya yang sangat menarik ini yang sudah memilih anak kami Muhammad Gezandro. Terima kasih juga tak terhingga kepada Ibu Ketua Stimlok yang sudah memilih anak kami Muhammad Gezandro Harmifansa. Terima kasih.